Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Gimana kabar kalian minggu ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, masih dalam cerita petak umpat, teror penunggu Arjuno. Di part sebelumnya kita sudah mengetahui Yanto kembali terjatuh ke dalam lembah kegelapan. Kali ini ia seorang diri, tanpa Banyu, tanpa baturnya Maya. Sementara kawan-kawannya sedang menyiapkan sesembahan untuk menyelamatkan Yanto. Dan melalui mata batin bapak penjaga warung, beliau menyimpulkan bahwa Yanto sedang sekarat atau malah sudah mati di alam sana. Apakah Yanto selamat pasca terjatuhnya ia dari tebing maut? Kini kita akan mengetahuinya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek, nyalahin lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan part-part selanjutnya. Aku mengerjap-ngejapkan mataku, sebisa mungkin meraup sadar, dan setelahnya menengadah ke langit. Apa aku sudah mati? Tanyaku pada butiran sinar yang mulai terang, menandakan pagi sebentar lagi menjelang. Rasanya seluruh tubuhku susah digerakkan, juga sakit di setiap persendiannya. Aku kira aku akan mati, sampai-sampai aku berpesan pada Banyu untuk tetap hidup dan berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nyatanya aku saat ini masih bernafas, masih merasakan sakit, juga tidak melayang di udara. Tapi bukannya aku harusnya bersyukur, sebab Tuhan masih berbaik hati kepadaku. Entahlah, aku sangat lelah. Hari demi hari seperti tidak ada habisnya, dan berputar-putar saja di tempat yang sama. Terlebih Banyu sudah pulang. Pastilah ia bilang jika aku tak selamat, dan bisa jadi orang-orang tidak akan mencariku lagi. Sedangkan keadaan semakin buruk karena rasa lapar dan haus yang seakan membakar tenggorokanku. Juga depresi ringan, seperti perasaan ingin mati saja. Ah! Teriakku. Aku meraba kakiku, lalu melihat warna merah menempel di tanganku. Sial, pasti tulang keringku tergores sesuatu. Jangankan untuk menekuk, untuk bergerak sedikit saja, sakitnya sungguh luar biasa. Kemudian aku meraba-raba badanku untuk memastikan bagian mana saja yang terluka. Syukurlah hanya kakiku yang terluka dan sisanya hanya lebam biasa. Sedikit bersyukur, setidaknya aku bisa bertahan untuk beberapa hari ke depan dengan harapan ada yang menolong. Karena untuk memanjat tebing itu sudah pasti aku tak sanggup. Malam berganti pagi dengan datangnya matahari yang kian terik. Jujur, tadinya lukaku tidak sengilu ini. Sampai aku sadar sesuatu tengah menjilati lukaku, memberikan nuansa ngilu yang teramat sangat. Ah, sial, jauh sana! Teriakku dengan degup jantung yang teramat kencang. Bagaimana tidak, aku melihat sesuatu yang sangat besar, berwarna putih dengan garis-garis hitam di badannya. Hei karnivora, hus, jauh sana! Ucapku panik. Sepertinya kali ini aku akan tamat. Macan itu menatapku tajam, seakan ingin menerkam, lantas memangsaku. Yang menolong harus ditolong. Sontak aku pun membelalakan mataku, melihat macan itu bisa berbicara. Hah? Bisa ngomong? Kamu bisa ngomong? Siluman? Ucapku terkejut. Aku pun menutup mataku takut. Aku tak bisa bergerak dan kakiku terluka parah. Sedang di depanku ada siluman berwujud macan. Jika dibandingkan macan biasa, ini besarnya 3 kali lipat. Terlihat sangat besar dan sangat menyeramkan. Dan jika dia memakanku pun, mungkin hanya dapat mengisi separuh perutnya. Namun saat aku membuka mataku, ternyata dia telah pergi.
Hal itu malah membuatku bingung dengan maksud dari ucapannya. Jika dia menolongku, mestinya dia meminta sesuatu dariku. Karena saat dia tak meminta apa-apa, malah membuatku takut dan terus menerka-nerka. Di seperempat siang aku mendudukkan badanku. Aku menahan gemuruh di perutku, menuntut sesuatu untuk dimakan. Dan betapa anehnya saat aku melihat bekas sobekan celanaku. Ternyata lukaku telah mengering. Luka yang aku tahu benar saat pertama aku menyentuhnya masih sangatlah menganga. Namun kini sudah menutup rapi. Entah, aku harus merasa senang atau harus merasa bingung dengan apa yang aku alami. Yang pasti ini akan menjadi lebih mudah saat aku bisa berjalan. Aku pun kembali menatap tebing. Masih ada sisa tanah yang longsor. Mungkin karena tak kuat menahan beban tubuhku saat terjatuh. Masih terekam jelas dalam ingatanku tentang hal yang membuatku terkejut setengah mati hingga menyebabkan aku terjatuh. Ya, kepala dari Batur Maya yang tiba-tiba menyembul dari balik dinding tebing dan menabrak dadaku kencang. Aku pun kembali menarik nafasku panjang sembari berharap semoga yang telah terjadi padaku bukanlah seperti yang aku pikirkan. Hal pertama di seperempat siang ini setelah aku bisa berdiri adalah mencari sungai. Aku tak mungkin mendaki tebing dengan keadaan kaki yang terluka. Bisa-bisa lukaku kembali terbuka dan bisa patah tulang jika sampai terjatuh. Selain itu di hilir sungai pasti banyak beri-berian yang dapat aku makan. Mengingat dari semalam aku hanya makan rawon goib yang entah apa itu isinya. Aku berjalan menembus rerumputan dengan langkah terseok-seok. Dan semakin berjalan, semakin jelas suara gemericik air membuatku tersenyum lega. Aku sangat takjub saat melihat ikan-ikan berenang dengan lincahnya. Mengingatkanku pada zaman kecilku dulu. Jika sungai tidak dipotas dan tak ada orang yang menyetrum ikan, pastilah ikan akan terlihat seperti di sungai ini. Melihat ikan yang sangat banyak, aku pun merogoh saku celanaku. Untunglah masih ada korek yang aku bawa. Dan alangkah nikmatnya jika makan siangnya adalah ikan bakar. Aku pun mencoba berkonsentrasi dan berjalan sepelan mungkin agar ikan tidak kaget. Dan saat kulihat ada yang masuk ke celah batu, segera aku menyambarnya. Hap, kenalah satu ekor ikan seukuran telapak tangan. Namun saat aku ingin menangkap ikan yang lain, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Awan kelabu dan angin bertiup semakin kencang. Sial, runtuhku. Tak ada tempat berteduh saat hujan. Yang ada hanya pohon-pohon kurus dengan daun yang jarang. Namun aku melihat ada satu pohon besar yang jaraknya lumayan jauh dari tempatku kini. Tanpa pikir panjang, aku pun berjalan cepat ke arah pohon itu. Saat aku paksa berjalan cepat, kaki yang tadi tak terasa ngilu kini mulai terasa sakit karena lukaku kembali terbuka. Namun sekuat tenaga ku abaikan rasa sakit itu, mencoba berjalan semakin cepat lagi agar aku tak kehujanan. Tapi belum juga sampai, hujan turun mengguyurku tanpa ampun. Hujan angin yang sangat lebat dengan kilat yang menyambar-nyambar membuat degup jantungku berdebar kencang. Jika aku tersambar, maka habislah sudah kesempatan untuk pulang. Tapi jika aku berdiam diri di sini pun, maka akan mati juga kedinginan. Aku pun terus berjalan dan terus berjalan hingga akhirnya aku roboh di bawah pohon itu. Aku menelungkupkan tubuhku di sela-sela akarnya yang lumayan besar. Bajuku pun basah kuyup dan dinginnya sampai menusuk tulang. Sempat terlintas di benakku, jika aku harus mati hari ini, biarlah aku mati dengan terus mempertahankan diri. Tak lama setelah aku menelungkupkan diriku, aku merasakan badanku begitu gerah dan nafasku begitu sesak, disusul dengan badanku yang bergetar begitu hebat. Sial, aku terkena hipotermia. Dan di saat tubuhku mulai bereaksi dan menggigil hebat,
aku mendengar suara yang bersaut-sahutan. Mati, mati. Sekali mati kamu tak bisa keluar dari sini. Aku pun terisak. Apakah sampai mati pun aku tak bisa keluar dari tempat laknat ini? Sedangkan suara itu seperti sedang menertawakanku, menertawakan keadaanku yang sedang sekarat ini. Suara itu datang. Aku tahu dia berbulu saat ekornya menyentuh kulit tanganku. Dia punya aku. Aku sudah menjadi satu dengannya. Dia bagianku. Ucap suara yang familiar di telingaku. Dia punya aku. Dia menolakmu. Dia sudah terikat perjanjian denganku. Darahnya menyatu dalam tubuhku. Ucap macan itu. Tidak bisa. Dia punya aku. Bantah perempuan itu. Geram macan itu. Suara mereka seperti halusinasiku saat semakin lama kesadaranku mulai hilang. Baguslah, aku akan mati dengan keadaan berhalusinasi. Pikiran itu terbersit sampai saat sesuatu yang hangat menyentuh tubuhku. Tanpa sadar aku memeluknya, mengingatkanku pada bantal gulingku di rumah. Kamu harus punyaku agar bisa bertahan hidup. Aku punyamu dan aku menerimamu. Kukatakan itu di separuh sadarku. Siang berganti malam saat sesuatu beranjak dari dekapanku. Samar-samar aku mengamatinya, memandang sosok berbulu yang tengah menengadahkan kepalanya, memandang butiran kristal di antara dedaunan. Bulunya tertiup angin. Aku melihatnya bukan sebagai sosok macan yang menakutkan. Dengan masih telungkup, aku mencoba menyentuh bulunya, tapi ekornya mengibas tanganku. Aku pun tersenyum padanya. Sungguh, aku seperti tengah bermimpi, mendaki gunung, tersesat di hutan, dikejar puluhan setan, jatuh dari tebing, hampir mati karena hipotermia, dan ditolong sosok macan. Entahlah, aku seperti hidup dalam film bergenre fantasi. Yang menolong harus ditolong, maksudmu apa? Kamu menolong temanmu, aku menolongmu dan kamu punyaku. Maksudnya? Tanyaku yang bingung memahami kalimatnya. Kamu tahu Prabu Siliwangi? Aku pun diam sesaat, mengingat-ingat nama yang baru saja ditanyakan. Sepertinya nama itu tak asing di telingaku. Beberapa kali aku pernah mendengarnya dalam pelajaran sejarah. Apa nama yang kamu tanyakan ada sangkut pautnya dengan Pajajaran? Sosok yang semula membelakangiku, menoleh dan menatapku tajam tak berkedip. Sungguh karakternya yang sangat tenang, dengan tatapan tajam dan sangat berwibawa. Aku yang memandangnya pun menjadi segan, hingga aku menundukkan kepalaku. Benar, Prabu Siliwangi anak dari Prabu Dewa Niskala. Ada salah satu dari leluhurku yang menjadi abdi setianya. Namun bangsaku tidak melayani orang yang berhati busuk. Itulah sebabnya aku tertarik padamu. Ada sifatmu yang mengingatkanku pada sosok beliau. Ucapnya dengan tenang. Kalau boleh tahu, apa ya persamaannya? Tanyaku dengan polosnya. Hatimu dan semangatmu. Dulu Prabu Siliwangi adalah orang yang mementingkan kepentingan rakyatnya. Selain berani juga tangguh, beliau adalah orang yang sangat baik. Saat pertama kali dinobatkan menjadi raja, beliau membebaskan rakyatnya dari pajak. Mirip sepertimu, dibanding meninggalkan temanmu, kamu lebih memilih membahayakan nyawamu untuk bisa pulang bersama.
Walau nyatanya ada salah satu temanmu yang berhati busuk, ucapnya panjang lebar. Kamu tahu alur ceritanya? Kamu pun tahu, tapi kamu berusaha menutup mata, ucapnya sembari membelakangiku. Kamu jin yang baik ya. Orang baik akan menarik energi baik. Kawanmu Banyu tinggi hawa nafsunya. Dia menarik energi jahat mendekatinya. Sampai di sini, apa kamu bisa menyimpulkan? Lalu katamu, kita itu terikat bagaimana? Apa kamu akan seperti baturnya Maya? Tidak. Baturnya Maya bisa melakukan apa saja sesuai perintah tuannya. Jika tuannya baik, maka dia akan jadi baik. Tapi jika tuannya jahat, dia juga akan menjadi jahat. Sedang aku akan pergi jika kita tak sejalan lagi. Apa aku masih bisa beragama setelah memilikimu? Prabu Siliwangi adalah orang yang taat beragama. Dan yang perlu kamu tahu, aku juga ciptaannya, Tuhan seluruh alam. Oke, tahan dulu dong boy. Sekarang kita akan beralih ke sudut pandang Cecep. Aku memandang Maya tak berkedip, seakan tak percaya saat mendengarkan rangkaian cerita dari mulut Dadang. Banyu pun setelah mendengar itu langsung mengurung diri di kamar. Tak kuat menahan rasa bersalah yang menyesakan dadanya saat Dadang menjelaskan jika yang membuat dia selamat tak lain karena Maya menukarnya dengan Yanto. Semua bermula saat hujan badai di puncak gunung membuat pencarian harus dihentikan karena cuaca yang tidak memungkinkan. Dari situ Maya dan Dadang datang dengan raut wajah dingin satu sama lain, disusul oleh Banyu dan Pak Desemo. Sedang tim SAR berteduh di rumah warga yang lain. Setelah mengabari keluarga Banyu untuk datang menjemput, kami berkumpul dalam satu ruangan di rumah Pak Desemo. Aku tak henti-hentinya memeluk Banyu dengan tatapan haru. Ada segumpal rasa syukur karena dia telah ditemukan. Namun temanku yang lain diam membeku. Terlebih Dadang. Semenjak kedatangannya, dia tak berbicara sepatah kata pun pada Banyu. Ya, dia tak bereaksi apapun. Tadinya aku mengira kalau dia masih terpukul saat Banyu telah ditemukan, sedang Yanto belum. Ditambah cuaca yang buruk kian membuatnya khawatir. Namun saat aku mendengar dari mulut Dadang tentang akar masalahnya, membuatku tercengang. Banyu pun sama. Kamu tahu gak sih Mai, Yanto itu sampai pertaruhan nyawanya buat nyelamatin aku. Dan dia jatuh itu karena kamu, Mai. Banyu memilih masuk kamar dan keluar dari pembicaraan, menyisakan Maya yang sibuk dengan tangisannya. Aku pun menahan kesedihan yang teramat sangat saat Dadang menjelaskan satu persatu kejadian. Mulai dari sosok yang ia lihat di jurang, tentang Yanto yang jatuh ke jurang dari penjelasan Banyu, tentang gambaran buram Bapak Warung yang mengatakan Yanto sekarat, tentang Sajen, dan tentang kekhawatiran Dadang mengenai cuaca yang sedemikian buruknya. Gimana jika Yanto gak bisa bertahan di cuaca seburuk ini? Tanpa makanan, tanpa tenda dan tanpa selimut. Gimana Cep? Ucap Dadang terisak. Terlihat jelas raut wajah yang lelah di wajahnya. Dan melihatnya seperti itu membuatku tak dapat menahan kesedihanku. Berkali-kali kuusap punggungnya sembari mengatakan jika Yanto adalah anak yang kuat. Yanto itu baik banget sama aku, Cep. Ibu bapaknya sudah seperti orang tuaku sendiri. Terus kalau Yanto kenapa-napa, gimana caranya aku ngomong sama orang tuanya, Cep? Yanto pasti bisa bertahan, Dang. Dia anak yang kuat. Ucapku mencoba menenangkan. Kemudian aku menanyakan lagi usulan Maya tentang sesajen itu.
Kenapa hanya Dadang, Mai? Bukan hanya Dadang kan yang harus bertanggung jawab atas kesalahanmu? Dan wajar kalau kita khawatir saat Dadang dimasukkan ke sana sendirian. Ucapku mencoba mengintimidasi Maya. Kulihat Maya mengerutkan keningnya. Sepertinya sebelum dia melakukan ini semua, dia tidak memikirkan konsekuensi dan akibatnya terlebih dahulu. Sehingga apa yang dia putuskan waktu itu menjadi sangat rumit. Lalu mau kalian bagaimana? Kenapa nggak kita semua, Mai? Kita kan mendaki bareng-bareng. Harusnya pulang juga bareng-bareng. Dan tentang masalah Yanto juga harus ditanggung bareng-bareng. Ucapku memantapkan diri. Bakalan ribet gak sih kalau kita semua ke sana? Ucap Maya lesu. Aku setuju. Jika dipikir-pikir kita semua ambil bagian dari hilangnya Yanto. Dan hanya dengan cara ini kita bisa memperbaiki kesalahan kita, Mai. Ucap Rina penuh semangat. Aku setuju. Ucap Banyu yang tiba-tiba sudah ada di depan pintu kamar. Aku juga setuju. Ucap Dadang tak mau kalah. Kini semua mata pun memandang ke arah Maya, seakan menunggu jawaban yang akan keluar dari mulutnya. Oke, aku ikut. Ucap Maya mengakhiri. Malam kian larut saat diantara kami sibuk dengan pikiran masing-masing dan saling menutup mulut rapat-rapat, saling membekukan hati tanpa mau memperbincangkannya dengan yang lain. Di antara kami seperti ada space yang begitu jauh antara yang satu dengan yang lainnya. Mau sampai kapan kita diam-diaman kayak gini? Masih banyak yang harus kita bahas dan masih banyak juga yang harus kita persiapkan. Tinggal sisa 2 hari bukan? Tanyaku pada yang lain. Mendengar apa yang aku ucapkan, yang lain pun mulai memperhatikanku. Kecuali dengan Maya. Sedari tadi ia hanya menatap kosong ke arah jalan sembari menggigit ibu jarinya. Seakan-akan ia tak tertarik dengan apa yang aku sampaikan tadi. Mai, panggilku. Udah biarin aja lah dia. Ucap Dadang kesal. Aku pun mengangguk mengiyakan. Menurutku kekurangan satu orang tak akan menghambat pembicaraan ini. Jadi seperti ini. Saat kalian kemarin butuh sajen, aku sudah menghubungi keluarga Yanto. Dan mereka menyanggupi masalah kepala kerbaunya. Sedang keluarga Banyu menyumbang tumpeng. Sisanya tinggal ayam kintamani, kembang juga dupa Arab. Kira-kira gimana? Ayam cemaninya biar bagianku lah. Ucap Dadang yang kubalas dengan anggukan. Aku dan Rina sudah sepakat akan menyumbang makanan untuk orang yang ikut acara. Bunga juga sudah dibantu sama warga. Dan masalah dupa Arab nanti kita bisa beli. Yang menyimak pembicaraan ini ada Banyu, Rina dan Dadang. Tapi rasanya aku hanya berinteraksi dengan Dadang, sedang yang lainnya membisu. Namun karena semua sudah kelar dibahas, aku pun pamit untuk tidur terlebih dahulu. Sekalian menyuruh yang lainnya untuk beristirahat, karena besok akan menjadi hari yang teramat sibuk. Tapi saat aku hendak masuk ke kamar, aku melihat Pak Desemo merangkul bahu Dadang dan membisikkan sesuatu. Setelahnya mengajak Dadang entah kemana. Tak sampai di situ, saat aku ingin memberitahu yang lain, Rina keluar dari kamar dengan wajah pucat. "Yang!" teriaknya. "Kamu kenapa?" Aku melihat Maya meracau, tapi aku gak tahu dia ngomong apa. Dan setelah dia ngomong itu dia langsung apa? Ucap Maya memotong kalimat Rina. Aku melihat ada yang aneh dari gerak-gerik Maya. Tatapannya kosong, namun tajam. Selain itu cara bicaranya datar dan dingin dengan pembawaan yang angkuh. Entah itu hanya firasatku atau memang benar adanya. Sifatnya beda jauh dengan Maya yang aku kenal. "Mai, kamu kenapa?" "Kalian begundal cilik kurang ajar. Bisanya hanya menyalahkan cucuku. Padahal dia tak bersalah apa-apa. Sudah tertolong satu di antara kalian. Harusnya sudah bersyukur. Daripada tidak tertolong keduanya." Ucap sosok yang merasuki Maya.
Tapi temanku percaya sama kamu. Temanku percaya kalau kamu bakal nunjukin jalan pulang. Tapi apa? Kamu malah mencelakainya. Ucap Banyu yang tiba-tiba ada di belakangku dan menatap tajam ke arah sosok yang merasuki Maya. Aku rasa dia itu baturnya Maya. Bahkan aku masih sangat ingat sorot mata penuh harap dari Yanto saat dia menyemangatiku untuk bisa pulang bersamanya. Tapi apa? Kamu malah mematahkan harapannya. Tak tahu diuntung. Kalau cucuku tak berbaik hati padamu, mungkin saat ini kamu sudah mati. Sekarang pun rasanya aku sudah mati secara perlahan. Rasanya sesak sampai aku lupa caranya untuk bernafas. Begitu kan cara kerja dari perasaan bersalah? Bilang juga sama cucumu itu, aku memang menyukainya. Namun setelah apa yang dia perbuat pada temanku, perasaan itu mati bersama rasa bersalahku. Ucap Banyu sembari melangkah pergi. Aku pun menyusul bersama Rina dengan tatapan ngeri ke arah sosok yang merasuki Maya. Oke, sekarang kita sambung ke sudut pandang Maya. Aku terbangun di lantai dengan tubuh yang lemah. Aku melihat sekitarku banyak barang yang berantakan dan banyak mata menatap ngeri ke arahku. Sebenarnya aku tahu dengan tatapan tak mengenakan dari teman-temanku itu, mengingat aku telah begitu banyak melakukan kesalahan yang begitu fatal. Mungkin aku terlihat sangat egois. Namun bukankah semua orang juga akan egois jika sudah menyangkut masalah hati dan perasaan? Atau mungkin hanya aku yang bersikap demikian? Sini Mai, aku bantu bangun, ucap Rina sembari mengulurkan tangannya. Namun sebelum sempat menyentuh pundakku, tangan Rina aku tepis pelan. Bukan bermaksud tak baik, namun hanya saja kebaikan dari mereka semakin menyulitkanku, membuatku semakin terperangkap oleh perasaan bersalah. Juga ada sedikit amarah karena perlakuan mereka yang menyakiti hatiku. Ya, saat aku tahu sikap yang mereka tunjukkan semata-mata karena kesalahanku yang fatal. Aku menatap Banyu. Saat mata kami bertemu, dia membuang muka. Jujur, itu lebih baik daripada harus memikirkan dia sendirian di tengah hutan. Dan sialnya pikiran itu semakin memperkeruh situasi, karena dari pikiran itulah semua bermula. Aku lantas berjalan keluar, mengabaikan tatapan bingung dari teman-temanku. Aku duduk di teras, sembari menanti matahari yang sebentar lagi akan terbit, sembari merenungi semua yang telah aku lakukan. Awalnya aku tak mengerti kalau aku punya batur, dan betapa mengejutkan saat baturku berhasil aku panggil. Tadinya aku meminta dia untuk menyelamatkan keduanya, namun salah satu di antaranya telah ditandai. Dan semakin terkejutnya aku saat aku tahu Banyulah yang ditandai. Meski aku tahu memang orang seperti Banyulah yang mudah tergoda, sedangkan Yanto walau orang yang peka terhadap hal mistis, tapi terlalu bersikap positif. Setidaknya itulah yang aku dengar dari teman-temanku. Lantas aku memanggil arwah lain yang telah menandai Banyu dan memintanya untuk mengeluarkan Banyu dari hutan itu. Waktu itu suasana kamar mandi cukup gelap. Ya, itu di warung pos 1. Satu-satunya penerangan hanya berasal dari cahaya lilin yang kubawa. Aku tak tahu kalau itu akan berhasil. Aku pun terkejut saat pemanggilan itu membuahkan hasil, karena saat itu aku bisa melihat sekitarku dengan jelas dan bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh sebagian orang lain. Terlebih pada sosok yang saat itu ada di belakangku, diiringi oleh hembusan angin dingin tepat di tengkuku. Aku tahu kalau dia telah hadir di sini. Lantas aku menanyakan, kenapa Banyu bisa dia tandai? Dia pun menjelaskan jika awalnya dia tertarik padaku karena aku memiliki batur. Tapi saat melihat aura Banyu, dia menjadi lebih tertarik padanya. Dia mencoba berinteraksi dan sialnya Banyu bereaksi. Dan karena itulah Banyu ditandai. Lalu aku pun menanyakan,
bagaimana cara agar dia mau melepaskan Banyu. Tapi jawabannya membuatku tercengang. Dia memintaku untuk mencarikan gantinya. Aku pun menarik nafas panjang, lantas menanyakan bagaimana cara dia bisa memiliki Banyu, sedang mereka berbeda dimensi. Dan jawabannya membuatku mengernyitkan dahi. Aku akan membiarkannya berkeliaran di hutan, membuat dia kehilangan kepercayaan satu sama lain, lalu membuat dia kelaparan, meneror mentalnya hingga hilang akal, kemudian membuatnya mati. Dari situlah aku akan memiliki dia seutuhnya. Aku pun menelan ludahku saat dia mengatakan itu, tepat di telingaku, membuatku bergidik ngeri. Apa aku bisa menggantikannya dengan seseorang yang ada bersamanya? Tanyaku setengah terisak. Aku pun tak tahu dengan apa yang telah aku katakan. Namun dia menyetujuinya, asal aku punya salah satu barang Yanto. Aku memegang syal yang ada di leherku. Kembali teringat saat hujan di pos 1, saat aku masuk angin. Sebelum masuk ke tenda, Yanto memberikan untukku, berharap dengan syal yang dia berikan bisa mengurangi rasa dingin di tubuhku. Tubuhku menggigil dan bibirku bergemetar dengan apa yang aku katakan. Tapi aku mau Banyu pulang, hingga aku memberikan syal itu kepadanya. Dan alangkah terkejutnya saat aku berbalik badan, terlihat sosok perempuan berbaju merah tengah menyeringai kepadaku dengan wajah hancur serta taring yang keluar dari mulutnya yang sobek, tengah menatapku tajam, membuatku hampir berteriak saking takutnya dan membuatku bergegas keluar dari kamar mandi. Dan di sanalah aku melihat Dadang menatapku nanar. Aku pun meremas wajahku saat mengingat hal itu. Betapa kekecewaan nampak di wajah Dadang, di mana setelahnya disusul wajah-wajah kecewa dari teman-temanku.